Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semuanya, atas kenikmatan yang kita dapatkan, kesehatan, kemudian kesempatan, waktu yang kita bisa manfaatkan sampai dengan hari ini. Dan sampai dengan hari ini juga kita bisa dipertemukan dalam forum ini. Forum ini kita sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah pernah kita jalani bersama, yaitu dengan program yang ada di sekolah penggerak. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan penyamaan persepsi, kemudian sama juga di penggalian data dan juga evaluasi sudah sejauh mana pelaksanaan khususnya terkait dengan implementasi di kurikulum Merdeka ini. Kami yakin bahwa ibu-ibu sudah banyak sekali hal yang ibu dapatkan selama mengikuti kegiatan di klub ataupun pelatihan, dan ini juga kita lanjutkan lagi sejauh mana program tersebut sudah ibu laksanakan di sekolah masing-masing. Di sini mungkin tidak perlu perkenalan lagi ya, saya Kak Diamin. Yang beberapa bulan yang lalu kita bertemu di forum lalu ya. Online juga, melalui daring juga. Waktu itu kita berapa lama Bu? Ada 1 bulan lebih ya Bu ya? Di klub itu. Iya, oke. Nah, ini ada yang masuk, Ibu Yanti ya? Apakah Bu ini Bu? Bapak mohon maaf, Ya, suaranya Bapak guru ya? putus-putus. Bapak suaranya nggak suara jelas. saya putus-putus ya Bu ya? Iya, Ya, Pak. naik kelas nih. Iya. Gimana sekarang Bu? Bagus. Iya. Oke. Ya, ini masih sinyalnya masih belum bisa bersahabat ini Bu ya. Masih naik turun. Tes, bagaimana Bu? Sudah, Oke. Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan, Ibu-ibu. Untuk sekolah binaan dampingan saya, di sini ada TK Kota Gajah, kemudian 4 ada di Lampung Tengah, dan 1 ada di TK Merahati, TK Islam Nurul Huda, TK Ma'arif 3, dan juga TK Alam Barada di kanan. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan di dalam forum ini terkait dengan kategori sekolah, di mana TK Kota Gajah ini masuk dalam kategori sekolah nomor 2. Hilang Pak suara. Ya. Dalam iya. Hilang ya Bu ya? Hilang muncul. Oke. Aman. Oke. Jadi ada beberapa kategori. Ya, kategori sekolah. Yang pertama adalah kategori 1. Itu berarti PMO akan kita laksanakan setiap bulannya. Kemudian untuk TK Kota Gajah ini, TK PKK Kota Gajah ini masuk dalam kategori sekolah 2. Jadi untuk PMO akan kita laksanakan dua bulan sekali, Bu. Jadi hari ini kita bertemu, kemudian nanti kita akan bertemu lagi untuk PMO-nya di 2 bulan yang akan datang. Baik, Baik, Pak. mohon ya sebelumnya silakan ibu-ibu memperkenalkan diri masing-masing, dari Bu Rika, Bu Anggun, Bu Lisna, Bu Chandratri, kemudian Bu Irmayanti. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Idi. Ini semua sudah saya kenal, Pak Idi mungkin juga sudah mengenal saya, gitu kan. Cuman kalau dulu mungkin saya masih menjadi guru di Trimurjo, Pak Idi, tapi kalau sekarang
saya sudah diberi tugas tambahan. Bukan tugas tambahan, Ding. Saya sudah berganti pekerjaan. Kalau dulu saya guru, sekarang saya sudah menjadi pengawas Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Untuk kecamatan binaannya kebetulan di wilayah Kota Gajah dan saya pengawas TK-nya. Saya membawahi 16 sekolah di Kota Gajah dan ada 3 sekolah PSP yang ada di sana begitu. Kemarin sudah PMO dengan TK Pertiwi Kota Gajah dan hari ini PKK Kota Gajah. Untuk TK baik, baik. satu lagi belum. Oh ya, baik. Primorjo itu yang itu ya Bu ya, yang arah ke metro itu ya Bu ya, yang kita lewatin Sungai Panjang itu ya Bu ya. Oh, daerah sana ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Baik Pak, Ya, saya baik. Terima kasih. Ya. Chandra Triutanti dari Lembaga PAUD TK Kota Gajah. Kita kenal ya Pak, beberapa bulan yang lalu sama. Alhamdulillah saat Ya. ini bersama Pak Idi Amin. Ya, alhamdulillah Ibu. Kemarin ada 2 sekolah yang tidak dengan saya lagi ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dengan baik ke depannya. Terima kasih Bu Chandra. Selanjutnya, silakan Bu Anggun atau Bu Lisna atau Bu Irma. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ya Pak, karena satu ruang mungkin jadi suaranya pantul. Perkenalkan, saya Alisnawati dari AUTK PKK Kota Gajah. Kayaknya gitu aja Baik, Pak. baik Ibu. Terima kasih Bu Lisna. Ya kemarin ada pertanyaan apakah siswa harus hadir? Tidak ya Bu ya, kecuali nanti pada saat kunjungan lapangan itu ada. Kalau sekarang cukup dengan pengawas, kepala sekolah dan guru. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Bu Anggun atau Bu Irmayanti, silakan Bu. Iya Pak, saya Pak. Perkenalkan nama saya Anggun Fiona Fiolita dari TK PKK Kota Gajah Pak. Baik Ibu. Terima kasih Bu Anggun. Assalamualaikum Bapak, izin memperkenalkan diri, saya Irmayanti Devitasari dari TK PKK Kota Gajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya dan izin untuk lokasi sekolah ini sebelah mana Ibu ya? Ketika nanti saya harus datang ke sekolah Ibu. Apakah sampai Bandar Jaya? Bapak mohon diulang Pak, suaranya tidak. Pak, posisi TK posisi Kota Gajah ini dia kalau dari Bapak dari Karang itu yang ke arah mana ya? Gunung Bapak lewat mana dulu ini? Iya, betul lewat ini, lewat apa dari arah Karang itu, Bu. Kalau dari arah Karang itu terus aja lewat 22, terus lewat 29, belok kanan, terus lewat Punggur. Oh, lewat sana Ibu ya? Bukan, saya jalur lewat yang arah Bandar Jaya, Ibu. Pak Bapak kalau lewat ya, sementara jembatannya masih tutup. Jadi nanti kesulitan Bapak Gajahnya. Tapi Punggur nanti setelah sampai kira-kira 13 kilo itu ada Kota Gajah.
Nanti sekitar kurang lebih 1 kilo. Bapak Oh, masuk. sana Ibu ya. Jauh Nanti sekali Ibu ya. kalau dekat, kan belum pernah. Iya, iya. Oke. Nah ini kalau pas visit atau soslok dulu kan apa bisa saya kira-kira jauhnya. Bisa Oke. saya Kalau dari Gunung Soge ke Kota Gajah sekitar 1 jam. Masih 1 jam lagi ya Bu ya. Aduh, luar biasa ini. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita bisa ketemu kapan sesuai dengan jadwal ya Bu ya. Mudah-mudahan gitu. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu atas perkenalannya dan mohon maaf kita bisa mulai ya Bu ya dengan ini semua. Oke, di sini saya akan melengkapi dulu Bu data yang ada di saya. Kemudian nanti dari data ini nanti kita akan coba cross check apakah sudah sesuai ataukah masih ada yang harus kami lengkapi lagi. Ini saya agak menoleh ke kiri terus ini. Ya. Oke, baik. Untuk jumlah siswa dulu berapa Bu? Untuk PKK Kota Gajah? 30 Bapak. Sekarang ya Bu ya, yang sedang aktif belajar ya Bu ya? Ada 30. Jumlah guru ada berapa Ibu? 4 dengan saya Pak. Oh ya, oke. Bu Chandra juga mengajar ya Bu ya? Oke. Ya Pak. Oke. Kemudian untuk kelompok usia berapa Bu? 4 sampai 6 tahun. Untuk 4 sampai 6 tahun ya Bu ya? Oke. Baik. Untuk belajarnya dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Dari Senin sampai Sabtu Ibu? Sampai Sabtu ya Bu ya? Pak, sampai Sabtu. Oke. Baik. Nah, Bu Rika seberapa sering Ibu mendatangi sekolah binaannya Ibu? Sangat sering. Sampai bosen Sangat sering mereka Ibu ya? Pak. Oke. Apa saja Bu bentuk ini pembinaan yang Ibu Rika lakukan Ibu? Saya kebetulan ada program sendiri ya Pak dari dinas, jadi memang sudah ada jadwalnya terkait dengan kegiatan pembelajaran, terkait dengan bimlat gurunya dan bimlat kepala sekolah. Yang terbaru ini kemarin kami bimlat lewat KKG secara menyeluruh itu tentang pembuatan cosplay. Kalau untuk TK Bu Chandra sendiri yang secara mandiri saya ke TK beliau itu terakhir juga terkait dengan yang pelatihan mereka 10 hari itu kemarin Bu. IHT. IHT, ya itu juga. Jadi ya memang karena Kota Gajah ini kan 16 lembaga Pak, ya jadi saya harus keliling, muter. Cuman kalau untuk PSP ini memang saya buatkan jadwal sendiri terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada baik yang ada di PSP sendiri ataupun yang ada di jadwalnya saya begitu. Jadi mana yang memang sama itu kita sinkronkan begitu Pak. Oke, baik. Secara geografis satu dengan yang lainnya jauh-jauh atau bagaimana Bu? Tata letak sekolah. Kalau PSP-nya apa lembaganya? Lembaganya. Kalau lembaga secara geografis ya lumayan Pak, karena dia ada 7 desa kan di Kota Gajah itu. 7 apa 5 ya? Kok saya lupa. 7 ya. Ya betul, 7, ada 7 desa. Jadi dari ujung Punggur
sampai ke ujung Kota Gajah begitu. Yang paling kalau untuk PSP-nya itu alhamdulillah dia di Kota Gajah semua. Pertiwi Kota Gajah, PKK Kota Gajah, sama PGRI Kota Gajah ya. Begitu, Pak. Baik, baik. Oke. Nah, kendala-kendala yang biasa ditemuin apa, Bu, ketika berada di selama masa pembinaan ini, Bu? Kalau kendala yang berarti tidak ada, khususnya untuk Ya. TK-nya Bu Chandra ini, karena jujur TK Bu Chandranya sendiri itu termasuk kepala sekolah yang cukup tegas juga, begitu. Dia juga cerdas, dia juga bisa apa ya? Bu Chandra ini bisa, maksudnya dia bisa tegas lah Pak. Gimana ya? Kalau dia ada program yang misalnya dia tidak bisa, dia akan ngomong gitu. Jadi Bu, saya nggak bisa nih hari ini, ganti hari begitu. Nggak ikut-ikutan gitu nggak. Jadi ya kalau untuk TK-PKK sendiri ya alhamdulillah masih bisa diajak ngobrol. Guru-gurunya juga semangat begitu. Kadang bahkan mau lembur-lembur sampai sore itu mereka mau begitu. Dan Bu Chandra juga perhatian gitu, sering nanya, ngobrol, koordinasinya juga lumayan bagus Bu Chandra ini dengan saya begitu. Jadi kalau emang ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya beliau juga koordinasinya juga bagus begitu. Kalau memang ada hal-hal yang kesulitan juga beliau nggak segan untuk bertanya, baik gurunya ataupun kepala sekolahnya begitu. Oke, baik. Oke, baik. Ibu-ibu, hari ini kan kita fokus pada bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu di satuan pendidikan selama ini yang sudah dijalankan ya Bu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang coba kami ingin gali, sudah sejauh mana proses ini dilaksanakan Bu. Nah, yang pertama untuk Ibu Chandra Bu ya. Ini terkait dengan perancangan kurikulum operasional di satuan pendidikan Ibu. Yang selama ini dilakukan itu apakah seperti apa Ibu? Apakah Ibu membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan Ibu, dalam arti yang disiapkan atau disediakan oleh kementerian, ataukah Ibu mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan contoh yang sudah diberikan tadi, ataukah yang ketiga Ibu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan contoh tadi dengan cara memodifikasi Ibu? Memodifikasi berdasarkan analisis yang Ibu buat, atau Ibu mengembangkan kurikulum yang secara kontekstual itu yang sesuai dengan aspirasi warga di satuan pendidikan Ibu. Seperti apa Bu Ibu dalam merancang kurikulum operasional di satuan pendidikan Ibu? Silakan Bu Chandra. Terima kasih ini yang sudah selama saja. Suara Bu Chandra putus ya Bu ya? Bentar. Iya Pak, maaf ya Pak, karena kebetulan terkait kurikulum ini kami baru saja mengadakan pelatihan kurikulum untuk pembuatan kospenya. Jadi TK-TK Kota Gajah ini membuat kurikulum dengan memodifikasi yang sudah ada Pak. Jadi dari kurikulum yang sudah ada itu kita modifikasi, kita sesuaikan dengan lembaga TK PKK Kota Gajah ini begitu. Jadi tidak juga mengembangkan sendiri, juga belum menanyakan, maksudnya dia juga belum nanya ke peserta didik atau ke wali gitu. Tapi menentukan karakteristik lembaga itu bersama dengan guru dan kepala sekolah dengan melihat contoh yang sudah ada begitu. Jadi memodifikasi begitu.
Baik. Dari Ibu Guru, Bu Anggun, Bu Lisna, Bu Irma, adakah yang ditambahkan? Jadi memodifikasi yang ada ya, Bu ya? Iya, Bapak. Iya, Pak, memodifikasi yang ada. Menyesuaikan dengan karakteristik lembaga kami. Itu berdasarkan refleksi tidak, Bu? Refleksi terhadap karakteristik di satuan pendidikan Ibu. Artinya dalam Ibu memodifikasi itu basicnya apa Ibu di situ, Bu? Dasar untuk memodifikasinya apa acuannya, Ibu? Kurikulum TK Bintang sama TK Gemilang, Pak. Baik, ada yang ingin ditambahkan? Ibu Anggun, Bu Irmayanti, Bu Lisnawati? Siapa saja Bu Chandra yang dilibatkan dalam perancangan kurikulum KOS di sekolah Ibu? Kayaknya sinyal, Pak. Mereka tuh pakai WiFi sebenarnya. Tapi mungkin iya. karena tempatnya bersamaan, jadi sinyalnya macet tuh, langsung nge-hang, ngelak. Iya, iya. Untuk Bu Chandra, oke. Siapa saja Ibu yang Ibu libatkan dalam perancangan KOS ini, Bu? Baik Pak, yang saya libatkan tentu saja pengawas sekolah saya, kemudian guru-guru saya, juga menyesuaikan diri dengan karakteristik lingkungan sekolah saya Pak. Kemudian juga minta saran kepada pihak komite dan beberapa perwakilan wali murid. Oke, baik. Ya Pak. Oh, di sana sudah terbentuk komite ya, Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Oke. Kalau masyarakat, Bu, apakah juga dilibatkan? Kalau masyarakat itu perwakilan dari wali murid saja Pak. Oke, kalau siswa Ibu, apakah juga dilibatkan? Perwakilan Kalau- siswa maksud saya? Kalau siswa sejauh ini belum Pak. Belum ya, Bu ya? Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu Chandra, Bu Irma, Bu Anggun, Bu Lisna, dan mungkin Bu Rika nanti juga bisa membantu melengkapi, Bu. Terkait dengan rancangan alur tujuan pembelajaran, Ibu. Nah, dalam rancangan alur tujuan pembelajaran selama ini yang Ibu lakukan seperti apa, Bu? Apakah dengan menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang sudah? Ya, Ibu, terkait dengan alur tujuan pembelajaran, Ibu. Ya, jelas ya, Bu ya? Ya, perancangan alur tujuan pembelajaran. Selama ini yang Ibu lakukan, itu apakah menggunakan alur tujuan pembelajaran yang sudah disediakan oleh kementerian? Ataukah Ibu melakukan penyesuaian? Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan Ibu? Ataukah Ibu mengembangkan alur tujuan itu secara mandiri? Iya, gimana Ibu? Oh. Iya, Bu. Bapak bisa ditangkap? diulang, Pak? Iya. Suaranya Terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Jelas ya, Bu ya? Ya. ya, Pak. Alur tujuan pembelajaran ini bagaimana Ibu merancangnya? Apakah Ibu langsung menggunakan apa yang ada di dari kementerian, ataukah Ibu melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan peserta didik? Ataukah yang ketiga Ibu melakukan perombakan, Ibu? Baik, dari Pak. yang ada? Atau yang keempat Ibu melakukan pengembangan secara mandiri? Nah, yang mana, Bu? Saya sesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan kebutuhan anak didik kami, Pak. Oke. Ibu melakukan pengembangan tidak, Bu? Iya, Pak. Oke. Baik. Oke. Tahapan-tahapannya seperti apa, Bu Chandra, Bu? Maksudnya tahapan dari pembuatan tujuan pembelajaran itu, Pak? Iya, dari Ibu kan melakukan penyesuaian ya, Bu ya? Melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dari peserta didik. Nah,
tahapan-tahapan yang Ibu lakukan seperti apa, Bu? Ya, yang pertama saya pahami dulu bagaimana karakteristik anak didik saya, kemudian apa yang mereka butuhkan, kemudian apa yang harus saya kembangkan. Nah, dari situ baru saya membuat eh, apa eh, konsep tema yang akan saya berikan. Dari tema yang saya pilih, di situ baru kemudian saya menentukan tujuan pembelajarannya, Pak. Oke, baik, baik. Oke, terima kasih. Bu Irmayanti, Bu Anggun, Bu Lisnawati, adakah yang ingin disampaikan terkait dengan perencanaan terkait dengan kos ini tadi, Bu? Alur tujuan, terkait dengan alur tujuan. Tidak ada, Ibu Lika, apakah ada yang ditambahkan, Bu? Ya. Iya, terkait alur tujuan pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Chandra tadi, bahwasanya memang mengambil alur tujuan itu memodifikasi, salah satunya juga memodifikasi yang sudah ada. Ya tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, Bu ya? Baik, baik. Ya, Nah, sekarang saya lanjutkan lagi, Bu Chandra, terkait dengan pembelajaran dan asesmen, Ibu. Seperti apa yang Ibu Chandra dan guru lakukan, Ibu, terkait dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen? Apakah dengan menggunakan contoh ya yang sudah disediakan oleh kementerian, ataukah Ibu melakukan penyesuaian, ya, ataukah melakukan perombakan, ataukah Ibu melakukan pengembangan dari perencanaan pembelajaran dan asesmen ini? Silakan Bu Chandra. Baik, Pak. Dari contoh yang sudah diberikan, itu saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan anak didik saya, karakteristik lingkungan sekolah saya, dan apa saja yang dibutuhkan oleh anak didik saya. Begitu, Pak. Jadi tetap saya menggunakan contoh, tetapi saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Begitu, Pak. Oke, baik. Konkretnya seperti apa, Bu? Contohnya, Bu, yang sudah pernah Ibu lakukan? Baik, Pak. Contohnya misalkan untuk aku cinta tanah air. Nah, karena di sini memang lingkungannya lebih banyak masyarakat Jawa. Nah, dalam kegiatan kemarin itu selain kita melakukan kegiatan yang sifatnya nasional, kita juga mengadakan kegiatan yang sifatnya tradisional sesuai dengan budaya daerah setempat, Pak. Oke, ya. Baik. Butir berapa, Bu Rika? Pembelajaran dengan pendekatan budaya lokal ya, Bu ya? Iya, Baik, Pak. oke, pembelajaran dengan pendekatan budaya lokal. Artinya itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh TK PKK Kota Gajah juga ya, Bu ya? Oke, mengedepankan budaya lokal ya untuk mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan. Terima kasih. Baik, Ibu Irmayanti, Bu Anggun, Bu Lisna, ada yang ingin disampaikan terkait dengan teknis mungkin selama ini ketika kita melakukan assessment terhadap siswa kita? Cukup ya, Bu ya? Oke, ya. Ini Bu Anggun dan Bu Lina ada di sekolah ya, Bu? Iya, iya Pak. Iya, iya ini betul apa? Sinyalnya apa? Roomingnya agak lama menunggu, kemudian baru suaranya baru bisa mantul ke sana. Baik, saya lanjutkan. Bu Chandra, kalau Bu Chandra di sekolah atau di mana, Bu? Kami di sekolah, Pak.
Di sekolah Ibu ya. Oke, baik. Ya. Ini terkait dengan penggunaan dan pengembangan perangkat ajar Ibu. Nah, selama ini bagaimana yang dilakukan oleh TK PKK Kota Gajah terkait dengan pengembangan perangkat ajar dan penggunaannya, Bu? Apakah menggunakan buku teks dan modul sebagai sumber utama pembelajaran, atau yang kedua guru memilih materi dari buku teks ya disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik, ataukah yang ketiga guru mengkombinasikan dan memodifikasi, ataukah yang keempat bu guru mengkombinasikan, mengembangkan dan melakukan pengembangan secara kolaboratif. Seperti apa Bu Chandra yang dilakukan sekolah? Yang keempat, Pak. Bisa dijelaskan Bu, seperti apa teknisnya? Baik, Pak. Dari contoh yang ada, itu kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan anak didik kami. Kemudian untuk pengembangannya juga tentu saya sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kami. Kemudian untuk apa Pak, pengembangan secara halo Pak. Iya, silakan Bu. Baik Pak. Terus kemudian untuk secara teknologi yang tadinya kami hanya menggunakan buku begitu ya Pak, tetapi sekarang sudah mulai menggunakan laptop, video, dan proyektor untuk pengenalan kepada anak-anak tentang tema apa yang akan kami sampaikan. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi ada satu inovasi pembelajaran ya Bu ya, mengenalkan IT kepada anak ya Bu ya, menggunakan sarana teknologi untuk sebagai penunjang pembelajaran di sekolah Ibu ya Bu ya. Oke, Pak. Baik. Ya, ada yang ditambahkan? Bu Rika, kalau secara sebagian besar, bagaimana Bu potret satuan pendidikan yang masuk dalam binaan Bu Rika? Apakah sudah mengarah ke arah inovasi pembelajaran ataukah masih belum? Ya, terkait dengan inovasi pembelajaran, TK PKK Kota Gajah khususnya itu sudah mulai karena memang sudah bekerja sama lintas sektoral begitu. Jadi sudah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas, juga sudah ada kerjasama dengan home industry, Pak. Jadi di sekitar situ, di sekitar lembaga TKPKK Kota Gajah itu ada home industry, di mana salah satu bentuk kegiatan atau program PSP mereka adalah berkunjung ke sana begitu. Untuk proyek mereka yang gimana? Home industrinya di bidang apa Bu di sana? Home industrinya makanan, Pak. Ada juga KWT begitu. Ada banyak Pak. Ada pertanian, peternakannya juga ada begitu. Kemudian ada itu pembuatan tungku tradisional. Tungku Pak. Tungku tradisional begitu. Jadi memang semenjak, maksudnya ketika saya masuk menjadi pengawas di Kota Gajah, semua lembaga itu saya arahkan karena memang kebetulan saya juga basicnya kan melihat dari butir-butir itu ya Pak ya. Jadi saya arahkan ke situ kegiatannya begitu. Jadi tidak terpaku dengan buku juga. Artinya ada satu pembelajaran berbasis lingkungan ya Bu ya. Ya, begitu. Memanfaatkan potensi lingkungan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Baik, terima kasih. Artinya cukup bisa saling melengkapi ya, Bu Rika ya, apa yang sudah didapatkan dikombinasikan dengan apa yang ada di PSP ini. Baik, saya lanjutkan Ibu terkait dengan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bu. Nah, bagaimana TK
PKK Kota Gajah ini mengupayakan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Apakah Ibu menggunakan modul proyek yang sudah disediakan, artinya tanpa melakukan penyesuaian, ya, ataupun kalau ada penyesuaian itu sedikit sekali, ataukah Ibu membuat penyesuaian terhadap modul yang disediakan oleh kementerian, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, ataukah Ibu membuat penyesuaian terhadap modul tadi, serta melibatkan pendapat dari sekitar, ataukah Ibu melakukan pengembangan ide dari modul yang sudah disiapkan oleh kementerian tadi? Yang mana, Ibu? Kami tetap berpatok pada modul, tapi proyek tersebut itu sesuai dengan lingkungan sekolah kami. Kemudian juga proyek tersebut hasilnya nanti bisa anak seperti itu. Oke. Baik, berarti Ibu melakukan penyesuaian ya, Bu, ya? Ya. Ya, melakukan penyesuaian, tapi mungkin tidak terlalu banyak ya, Bu. Oke, baik. Bu Irma, ya. Silakan Bu Irma, Bu Anggun, Bu Lisna, terkait dengan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Secara konsep ini bisa dipahami belum oleh guru-guru di PKK Kota Gajah? Pak Idi kecepatan, sinyalnya blur, jadi suara Pak Idi nggak sampai dengan jelas ke teman-teman. Oh iya, oke. Selama ini konsep terkait dengan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, apakah sudah cukup bisa dipahami oleh guru-guru atau belum, Bu? Sembari belajar mengaku sembari dengan kelas kita. Ibu, saya juga sambil miring-miring ini dengarkannya. Iya Pak, jadi memang putus. kalau ya terkait proyek profil penguatan Pancasila, kebetulan kemarin saya bercerita bukan karena saya mengada-ada atau bagaimana ya Pak, karena kebetulan untuk pembuatan KOSPE ini kami memang melakukan pelatihan khusus begitu. Jadi kurang lebih saya paham KOSPE setiap lembaga yang ada di Kota Gajah, terutama PAUD-nya begitu. Dan untuk TKPKK Kota Gajah ini kemarin dia mengambil proyeknya berbasis lingkungan, dia nanam sayur, Pak. Begitu. Jadi praktek menanam sayuran gitu dari mulai dari mulai penyiapan lahan, menanam, terus sampai nanti ada panennya, olahannya, terus mau dijual kemana, jualnya dalam bentuk sayur atau dalam bentuk sayuran matang, dan kreasi dari masakan apa saja yang bisa diolah dari tanaman sayur itu, begitu. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Ada yang ditambahkan, Bu Chandra? Untuk proyek, Pak. Ya, masih tentang proyek, Bu. Oh, baik, Pak. Nanti sih rencananya kami selain tanaman sayuran, eksplorasi nanti ke makanan daerah. Oke. Halo, Pak. Iya, Bu. Ya. Pengembangan selanjutnya ke makanan khas daerah. Contohnya apa, Bu? Contohnya mungkin makan air familiar di lingkungan sekitar, atau karena kita ini di daerah Lampung, saya ambil satu khas makanan Lampung, atau jadi ada dua pilihan Pak nanti, ciri khas daerah Lampung atau
ciri khas lingkungan masyarakat sekitar kami yang kebetulan sebagian besar adalah suku Jawa, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Ibu sambil screenshot ya, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Bu, sambil Bu ya. Mohon maaf, wajahnya Bapak tidak tahu. Iya, ini ada apa? Kendala di Bapak wajah. Gak apa-apa, buram-buram gak apa-apa. Di kameranya yang agak kurang mendukung ini. Pak. Saya ini kan, saya tambahkan sinar coba. Nah, ya. Oke, Ibu bisa bantu screenshot, kemudian nanti bisa dikirimkan ke Japri, Bu. Sambil saya ini kan. Oke, baik, Ibu. Saya lanjutkan lagi. Ada yang ditanyakan, Ibu, sebelum kita masuk ke selanjutnya? Oke, baik, jika tidak ada, ini terkait dengan tahapan pelaksanaan pembelajaran dalam IKM, Bu. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah, Ibu. Nah, Pelaksanaan apa, Pak? IKM. Sinyalnya jelek lagi, Pak. IKM. Pelaksanaan apa? IKM. IKM. Oh, iya, implementasi kurikulum merdeka. Baik. Oke. Baik. Yang pertama adalah terkait dengan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini yang dilakukan oleh sekolah di TK PKK Kota Gajah itu seperti apa, Bu? Apakah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan oleh kementerian? Yang kedua, apakah sekolah Ibu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dengan jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak yang dianjurkan oleh kementerian, yang diawali dengan mengidentifikasi masalah, yang dipandu dengan lebih banyak oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman konsep. Atau yang ketiga, proyek diawali dengan mengidentifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep. Atau yang keempat, proyek diawali dengan identifikasi masalah yang lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif siswa. Mana Ibu yang dilakukan oleh sekolah Ibu? Yang pertama ya Bu ya, saya ulang. Untuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini apakah proyek berorientasi pada penghasilan, pada menghasilkan produk seperti makanan, minuman, tapi belum menitik beratkan pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah. Yang kedua, apakah proyek diawali dengan identifikasi masalah? Yang ketiga, apakah difasilitasi oleh guru? Atau yang keempat, Ibu sudah melibatkan narasumber di sana. Seperti apa, Bu? Untuk pelaksanaan P5-nya, kami mengambilnya dengan lingkungan lembaga yang terdekat karena banyak di sekitar lingkungan itu yang menanam sayuran di halamannya. Jadi rencananya kami akan mengajak anak-anak untuk bercocok tanam tanaman sayuran kangkung, Bapak. Jadi mungkin itu lebih ke yang pertama kali ya, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu lebih, ya, Ibu lebih ya mengajak anak untuk berada secara real ya, secara nyata ya, untuk berada di lingkungan gitu ya. Pada saat berarti Ibu lebih pada menitik beratkan pada pemahaman tentang konsep ya Bu ya. Seperti itu. Iya, Bapak. Oke, baik. Ada yang ditambahkan dari Bu Anggun, Bu Irma, Bu Chandra?
yang selama ini dilaksanakan oleh sekolah seperti apa, Ibu? Dalam mengimplementasikan atau menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak bisa diulang, Pak? Ya, implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila selama ini yang dilakukan oleh sekolah seperti apa itu? Baik, Ya, Pak. tadi Bu Lis, ya silakan Bu Chandra. Penguatan Pancasila yang kami harapkan tentu saja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan hasil yang jadi buat kami dengan tetap memperhatikan kebutuhan perkembangan kemampuan sekolah dan kemampuan hidup. Sehingga capaian yang kami harapkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diharapkan dari modul, kemudian guru juga mampu melakukannya. Seperti itu, Pak. Oke, tapi sayangnya agak putus-putus ya Bu ya. Baik, oke, nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan juga. Sekarang dari sisi penerapan nih Bu. Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apakah selama ini guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, namun masih didominasi oleh peran guru? Ataukah yang kedua, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang sudah berpusat pada peserta didik? Ataukah yang ketiga, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang berpusat pada peserta didik? Ataukah yang keempat, guru membedakan metode pembelajaran sesuai kebutuhan serta capaian dan minat siswa? Yang mana Bu yang sekarang sedang dilaksanakan oleh TK-PKK Kota Gajah? Nah, untuk pembelajarannya menggunakan mungkin lebih bervariasi Pak pembelajarannya. Seperti dibagi beberapa kelompok dengan tugas yang berbeda-beda. Seperti saat pembelajaran dalam rangka memperingati HUT RI itu kita menghias kelas, ada yang membuat bentuk kipas, bentuk rantai dengan kertas yang warna merah putih. Kemudian buat lampion dari botol bekas, gelas bekas, dan bungkus buah seperti itu, Bapak. Oke, baik, oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Bu Guru? Oke, baik. Silakan Bu Anggun, Bu Irma. Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, contoh konkretnya seperti apa Bu yang sekarang sedang dilaksanakan oleh sekolah? Kemarin juga kita buat getuk Bapak, Ya. Walaupun tidak dari proses awal, singkongnya karena dapurnya belum jadi dalam proses, jadi singkongnya itu direbus dari rumah, terus Bunda masukkan termos, baru nanti hari-hari sebelumnya kan anak-anak melihat video tentang pembuatan getuk gitu-gitu, kemudian waktu praktek membuatnya itu anak-anak ada yang kasih bumbu-bumbunya, nanti ada yang menghaluskan, ada yang membentuk, seperti itu Bapak. Oke, baik. Oke, baik ya. Artinya ada satu produk yang coba dihasilkan ya Bu ya, sesuai sederhananya. Oke, baik, saya lanjutkan Bu. Terkait dengan keterpaduan penilaian dalam pembelajaran, seperti apa Bu penilaian yang dilaksanakan oleh sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka ini? Silakan Ibu. Bisa diulang Bapak?
Bagaimana guru lakukan asesmen itu? Uh, untuk untuk penilaian menggunakan checklist dan itu Bapak hasil karya. Kalau untuk foto berseri belum Bapak, masih sedikit sekali yang memakai foto berserinya. Oke, baik. Ada yang ditambahkan, Bu? Mungkin dari sisi upaya guru yang dilakukan dalam melakukan assessment? Kalau dari Bu Rika, saran seperti apa yang biasa disampaikan kepada pihak sekolah Ibu untuk melakukan assessment ini? Kalau terkait asesmen masih pakai yang dulu Pak, masih pakai observasi, anekdot gitu-gitu, checklist gitu. Kalau foto berseri mereka kesulitan di kalau foto berseri itu kan dia foto ya Pak. Iya. Dan anaknya itu kan juga kan banyak bervariasi, jadi mereka kesulitan dengan itu. Jadi kenapa mereka pakai asesmen yang checklist, observasi, anekdot gitu-gitu. Jadi mereka lebih ke menilai tingkah laku daripada sekedar foto dan menjelaskan kegiatan-kegiatannya. Jadi itu berhubungan dengan nanti ketika ngisi rapotnya gitu Pak. Ketika foto berseri mereka khawatir akan lupa dengan kan kalau foto itu kan nggak langsung dituliskan kegiatan penjelasannya bagaimana kan takutnya bingung, makanya kenapa pakai checklist, pakai observasi, pakai anekdot gitu. Oke, baik. Baik. Ya, terima kasih. Nah, ini Nggak ada selanjutnya, Bu. suaranya. Iya, ini saya harus mendekat ke mikrofon ya. Terkait dengan pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik, bagaimana tingkat ketercapaian yang sekarang ini sedang dilakukan, Ibu? Untuk intranya atau untuk kokurikulernya, Pak? Untuk dua-duanya, Ibu. Oh, kalau untuk dua-duanya ketercapaiannya alhamdulillah kalau saya melihat dari cara mereka pembelajaran yang dulu sebelum PSP dan sekarang setelah PSP itu memang berbeda jauh sekali gitu. Anak-anak terlihat lebih menikmati yang sekarang. Guru-guru juga ya mungkin mereka agak capek tapi mereka terlihat lebih bisa menikmati kegiatan yang sekarang gitu karena pusatnya kan ke anak ya jadi mereka juga nggak terlalu hanya memang asesmen yang sudah ada itu belum dijadikan acuan untuk kegiatan selanjutnya begitu karena mereka sudah punya kegiatan yang sudah pakem oh hari ini mau ini besok begini besok begitu jadi asesmennya itu nanti mungkin dipakai di akhir ketika nanti sudah mau bagi rapot. Oh ini ada hari yang kosong itu baru mereka mengulang kegiatan yang kemarin belum sempat tercapai begitu. Tapi kalau untuk saat ini kegiatan pembelajarannya ya sudah dibuat. Oke, baik. Nah, dari Bu Chandra sendiri dan juga Bu Irma, Bu Anggun dan juga Bu Lisna, secara teknis seperti apa Ibu yang sudah Bu Guru lakukan dalam melakukan asesmen ini tadi, Bu? Iya, Bu Chandra, Bu Lisna, ya. Untuk asesmen dilakukan setiap hari dengan itu tadi Bapak catatan anekdot, checklist, kemudian hasil karya, kemudian nanti akan setiap satu semesternya. Nah ini untuk pengisian rapot yang PSP sendiri juga belum tahu. Oke. Apakah sosialisasi udah mulai dilaksanakan, Bu Rika, terkait dengan rapot di KM ini? Kalau selama saya ini saya lagi fokusnya ke KOSPE Pak. Kalau rapot saya masih menyarankan menggunakan yang dulu, yang kayak dulu gitu intinya. Karena memang dari dinas pun belum ada
rapot khusus begitu belum ada. Oke. Tapi sosialisasi sudah mulai dilaksanakan ya Bu ya? Untuk cara pengisian rapot dengan Belum format yang Pak, baru ini. karena selama ini sosialisasi yang sedang gencar adalah platform Merdeka Mengajar dan pembelajaran berbasis data. Begitu, kalau untuk pengisian rapot itu memang belum. Bentuk rapotnya pun yang saya pahami kan dikembalikan ke lembaga masing-masing, begitu kan? Terkait formatnya ya Bu ya? Ya, begitu. Baik ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu, terkait dengan kolaborasi guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Ini seperti apa Bu Chandra yang sudah dilaksanakan oleh sekolah Bu? Kolaborasi antar guru Ibu. Maksud kerjasama Pak. Ya, apakah guru sudah melakukan kolaborasi untuk keperluan pembelajaran, misalkan melalui ekstrakurikuler? Atau mungkin Baik. guru masih dalam proses perencanaan pembelajaran, atau guru sudah mulai berkolaborasi dengan melakukan perencanaan di awal semester. Seperti apa, Bu? Baik, Pak. Guru sudah mulai melakukan kolaborasi, kemudian guru sudah mulai belajar untuk melaksanakan kosnya itu, tentu saja dengan apa ya, kita mencari lebih banyak sumber sehingga bisa melaksanakan kurikulum yang sekarang kita gunakan itu dengan lebih baik lagi, Pak. Karena memang tanpa kita berkolaborasi itu sepertinya tidak bisa melaksanakan kos itu tanpa kolaborasi, Pak. Jadi apa ya, Pak, kita membuat kurikulum itu dengan panduan yang sudah diberikan. Kemudian untuk pelaksanaannya kami berkolaborasi sehingga pengembangan yang kami harapkan itu bisa tercapai, Pak. Ya, baik, oke. Baik, terima kasih. Nah, dari Bu Anggun, seperti apa Bu Anggun kolaborasi yang selama ini dilaksanakan Ibu? Kolaborasi guru yang sudah dilaksanakan selama ini seperti apa, Bu? Bekerja sama dengan guru yang ada di sini, Pak, yang di sekolah. Oke, artinya apakah Bu guru juga sering diikut sertakan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan Bu terkait dengan IKM ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ibu ya. Oke. Terakhir kapan Bu ada pelatihan, Bu? Yang terakhir itu awal bulan September, kalau tidak salah tanggal 5 dan tanggal 9. Kebetulan itu memang bersama dengan pengawas kami tentang pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke, baik. Apa yang waktu itu dipelajari atau mungkin hasil apa yang bisa Ibu sampaikan dalam forum ini, Bu, terkait dengan pelatihan terakhir yang diikuti waktu itu? Hasilnya ya produk cosplay, Pak. Karena pelatihan cosplay hasilnya ya produk cosplay yang sudah jadi itu. Oh, oke. Baik. Oke. Kemudian itu ditularkan Bu ke teman-teman guru yang tidak berkesempatan mengikuti kegiatan. Karena guru mereka cuma 3 ya Pak, jadi ikut semua kan lewat PKG kemarin. Oh, iya. Oke, baik. Ya. Oke. Ada yang disampaikan dulu Bu sebelum kita bergerak lebih jauh? Saya ya, Pak ya. Halo.
Halo Pak. Iya Bu, silakan ngomong aja. Pak Idi dengar kok. Ini mengenai kos ya Pak ya. Kos itu sepertinya sih tipis tapi mudah, tipis mudah gitu. Tetapi setelah kami kerjakan, setelah kami buka, kemudian kami pelajari, ternyata luar biasa. Dan itu tanpa kerjasama dengan guru, terutama dengan pengawas, dan tentu saja nanti bimbingan Pak Idi, sepertinya kami masih terseok-seok. Maka kami sangat mengharapkan bimbingan dari Pak Idi dengan sepenuh hati, dengan berikan semua ilmu itu kepada kami, juga kepada Ya, kita, insya Allah. sehingga kita menyusun kos itu dan melaksanakannya dengan lebih lagi, Bapak. Ya, insya Allah Ibu, insya Allah. Nanti kita akan ada agenda untuk lokakarya ya Bu ya. Ada agenda untuk refleksi, ada agenda juga untuk kunjungan ke sekolah. Ya nanti kita bisa secara langsung berdiskusi ya Bu ya. Berdiskusi kemudian saling melengkapi kira-kira apa saja yang harus diperhatikan, dan juga mungkin ada beberapa kritisi yang mungkin selama ini sekolah pada prinsipnya sudah memulai ya Bu ya, membuat kurikulum operasional sekolah, tapi mungkin ada beberapa catatan ya, yang dulu sebenarnya sudah kita bahas ya Bu ya secara teori dalam pertemuan kita di diklat waktu itu, namun juga mungkin kurang lengkap karena secara langsung kita belum melakukan evaluasi sejauh mana ini sudah diterapkan, dan juga kita belum pernah melakukan kritisi dari apa yang sudah Bu Guru buat. Nah ini nanti tidak apa-apa. Ibu juga bisa sampaikan itu Bu, misalkan Ibu fotokan ya Bu ya hasil yang sudah ada, kemudian nanti difotokan kita bisa diskusi di luar forum ini begitu Bu. Ya Pak, ini apa kira-kira yang sudah pas, atau mungkin ada beberapa masukan apa dari yang sudah kami buat ini, itu tidak apa-apa Bu, begitu Bu. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan diskusi di luar forum ini begitu. Oke. Nah kemudian kendala-kendala apa lagi Bu dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Bu di sekolah Ibu khususnya? Baik, Pak. Kalau dari sisi dari sisi kepala sekolah dan dari sisi guru, nah silakan. Baik Pak, kalau dari sisi kepala sekolah itu mungkin memang belum terlalu paham dengan kos itu, tapi tentu saja saya selaku kepala sekolah tahu dengan sebanyak-banyaknya sehingga bisa menularkan kepada guru. Dan tantangannya untuk guru itu ya memang sangat luar biasa Pak, karena ini benar-benar hal yang baru. Jadi kami benar-benar lembur, buka buku sana sini, kemudian nanya Google sana sini, sehingga apa yang menjadi harapan itu bisa kami kumpulkan menjadi satu dan dituangkan ke dalam kos tersebut Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Chandra. Kalau dari sisi guru bagaimana Ibu? Bu Lisna, Bu Anggun, Bu Irma, silakan. Ya Bapak, intinya kita masih belajar Bapak, belajar dan belajar, karena ini memang benar-benar baru. Untuk kedepannya mohon bimbingannya, mungkin masih banyak yang kurang tepat dalam kita melaksanakan PKM ini. Jadi sebenarnya kalau untuk kita melakukan belajar membuat modul ajar seperti itu, lembur-lembur ya semangat Pak, semangat sampai pulang sore-sore ya semangat. Oke, baik. Ya. Baik, tetap semangat Ibu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya ini, Bu. Ini terkait dengan kolaborasi orang tua. Itu seperti apa, Ibu?
kolaborasi orang tua dalam pelaksanaan IKM ini? Seperti apa, Bu? Bu? Kolaborasi, Mbak. Kolaborasi orang tua dengan anak-anak. Saya ya, Pak. Ya, dalam penerapan kurikulum ini. Ya, silakan. Untuk kolaborasi dengan orang tua wali murid, yang pertama saya kumpulkan mereka, saya jelaskan, kemudian saya ajak bersama-sama untuk mendukung sekolah dalam pelaksanaan kurikulum ini, Pak. Kemudian wali murid juga mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut, tetapi tidak lupa mereka berpesan bahwa tetap tidak meninggalkan kegiatan tulis menulisnya, seperti itu, Pak, karena itu pesan apa ya, Pak, menurut saya sangat penting, karena tetap wali murid itu belum bisa meninggalkan kebiasaan anak sekolah itu adalah belajar menulis dan menghitung, seperti itu, Pak. Jadi kami tetap melaksanakan kurikulum Merdeka ini dengan memodifikasi harapan dan keinginan dari wali murid kami. Demikian, Pak. Oke. Baik. Jadi orang tua tetap ini ya, Bu ya, tetap berharap setelah lulus dari sekolah mereka bisa menulis ya, Bu ya. Oke. Ya, mereka mengenal huruf dan mengenal angka dengan baik, dan setidaknya mereka hafal huruf, setidaknya bisa menulis dan angka tersebut, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih, Ibu. Nah, kemudian terkait dengan masyarakat, Bu, kolaborasi masyarakat sendiri seperti apa, Ibu, dalam penerapan kurikulum Merdeka ini? Mungkin Bu Rika bisa mewakili, Bu, dari masyarakat seperti apa, Bu? Kalau untuk terkait masyarakat dengan PKK Gota Gajah ini, tadi proyek yang sudah dijelaskan itu bekerja sama dengan lingkungan sekitar, Pak. Jadi lahan sekolah itu ada, tapi tidak cukup besar karena mereka bekerja sama dengan masyarakat lingkungan sekitar terkait dengan penanaman sayur begitu. Oke, baik. Ya, dari sekolah silakan ada yang disampaikan, Bu Chandra. Peran masyarakat seperti apa, Bu? Kolaborasi yang selama ini dilaksanakan. Bagaimana, Pak? Iya, kolaborasi dengan masyarakat seperti apa, Bu, dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka ini? Oh, baik, Pak. Kolaborasi yang kami lakukan itu tentu saja kami menyampaikan program sekolah kami, kemudian mau apa ya, Pak, minta dukungan mereka, sehingga dalam pelaksanaan tersebut ada dukungan di masyarakat sekitar, karena walaupun bagaimana kegiatan kami terutama menyangkut proyek itu melibatkan orang lain, melibatkan masyarakat dan warga sekolah sekitar, Pak. Jadi tetap kami sampaikan bahwa kami adalah pelaksana program sekolah penggerak dengan melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan dengan proyek-proyek yang harus kami lakukan, dan proyek-proyek itu tidaknya sampaikan sehingga ketika kami melaksanakan proyek tersebut mereka sudah memahami dan mengetahui bahwa memang kegiatan tersebut yang sudah kami rencanakan. Oke, baik. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang terkait dengan refleksi, Bu. Oke. Terkait dengan refleksi evaluasi dalam peningkatan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini, Bu. Nah, setelah Ibu lakukan ini sudah berapa lama sih? Sudah berapa lama, Bu, Ibu mulai menerapkan ini? Dari tahun ajaran baru ini ya, Bu ya? Sudah mulai mencoba menerapkan KM ini. Ya, berarti sudah masuk bulan ketiga ya, Bu ya?
Ya, Dari bulan Juli, Juli, Agustus, Agustus ke September, 2 bulan ya mungkin ya. Nah, evaluasi seperti apa yang Ibu dapatkan dan juga seperti apa peningkatan kualitas yang Ibu dapatkan dari penerapan kurikulum Merdeka ini, Bu? Apakah ada peningkatan kualitas di sini? ada Pak. Ada Pak. Dari yang dilaksanakan itu, yang pada awalnya anak kurang memahami, bahkan tidak begitu mengetahui tentang lagu daerah. Untuk saat ini mereka tahu lagu daerah, kemudian memainkan alat musik daerah, dan ternyata menurut situasi yang kami lakukan itu sangat menyenangkan bagi mereka, dan mereka senang mengulang-ulang Pak. Jadi pagi datang mereka selalu bilang, ayo nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul, katanya seperti itu. Kemudian kami juga kemarin membuat alat permainan tradisional yaitu kuda lumping. Itu pun setiap mereka datang mereka mencari alat yang sudah mereka buat kemarin. Kemudian mereka apa ya Pak istilah dan berjoget, tetapi alat itu digunakan dengan lagu yang sekarang masih tren itu loh Pak, apa namanya, lagu dibanding mereka lagu sudah lumpur Iya. yang sudah mereka buat seperti itu Pak. Intinya Oke, anak baik. lebih bersemangat loh, Pak. Lebih semangat sekolah setiap hari, nggak bosen lagi. Kalau dulu kan mereka sekolah, Bu pulangnya kapan? Bu pulangnya kapan? Gitu. Kalau sekarang lebih menikmati. Tapi guru lebih capek ya, Bu ya? Ya. Capek nggak Bu Guru? Iya. Bu Anggun, Gimana Bu Bu Guru? Irma gimana nih? Capek nggak? Iya. Gimana Bu dengan penerapan ini, Bu? Capek, capeknya emang lebih capek, tapi senang lihat anak-anak itu lebih senang aja. Bunda besok buat apa lagi, seperti itu Bapak. Oh iya. Jadi ada sesuatu yang mereka rindukan ya Bu ya dari pertemuan yang ada di sekolahnya ini Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu atas pendapatnya dan juga sarannya serta yang bisa kita lakukan pada hari ini. Kita masih ada yang ingin kita lengkapi lagi ini Bu. Terkait dengan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah ini Bu. Dengan kepemimpinan kepala sekolah. Ibu Chandra sudah berapa lama Bu sebagai kepala sekolah? Ya. Bu Chandra sudah berapa lama jadi kepala sekolah, Bu Chandra? Bu Chandra, suaranya. Oh ya. Iya. Chandra. Berapa lama jadi kepala sekolah? Sekolah ini jelek sampai sekolah ini bagus Pak. Dari sekolah ini belum apa ya Pak, belum inilah dari numpang di SD sampai dengan sudah mandiri saat ini Pak. Kurang lebih berapa ya? Mungkin Jadi, ada Pak. gedung sekolahnya Bu Chandra ini termasuk masih baru, Pak. Baru direnovasi kembali begitu. Suaranya nggak dengar Pak Idi, mati. Ibu bisa fotokan Ibu, nanti bisa Pak Idi. saya bisa kira-kira membayangkan kondisi sekolah seperti apa begitu ya Bu ya. Jadi bisa membayangkan Foto sekolah, Bu. perkembangannya Foto seperti apa. Ya, nggak apa-apa. Untuk melihat aja kira-kira perkembangan sekolah yang sudah ada ini seperti apa gitu ya Bu ya. Oke. Nah, selama ini tantangan-tantangan apa yang Bu Chandra hadapi ketika memimpin sekolah ini, Bu? Pak, tantangannya itu tidak mudah ya Pak, karena memang
menghadapi benda bergerak itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus banyak bersosialisasi, harus banyak memberitahukan bahwa lembaga pendidikan PAUD itu sangat penting untuk anak-anak usia setidaknya sampai 6 tahun. Jadi saya melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya untuk memasukkan anaknya, mendidik anaknya di lembaga PAUD TKPK Kota Gajah. Dan itu semua Baik. ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang terkait dengan SDM, Bu, sumber daya manusia yang ada. Seperti apa Bu Chandra menilainya, Bu? Sumber daya masyarakat di sekitarnya ya Pak ya. Bukan. SDM dalam arti pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah Ibu. Seperti apa Bu Ibu menilainya? Kalau untuk SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya sih alhamdulillah sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan, artinya gurunya memang lulusan dari kependidikan Pak. Jadi untuk mengarahkan mereka menuju ke seperti sekarang kurikulum operasional sekolah itu sulit tetapi tidak terlalu sulit karena mereka sudah mempelajari tentang kurikulum itu sejak di bangku kuliah. Jadi untuk di sekolah menerapkan secara langsung itu mereka mudah untuk segera beradaptasi. Diajak bekerja sama mudah sehingga tidak terlalu sulit untuk melaksanakan kurikulum operasional sekolah yang sekarang sedang kami laksanakan ini, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang terkait dengan anggaran, Ibu. Seperti apa, Ibu, tata kelola anggaran yang ada di sekolah, Ibu? Bentar, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, terkait dengan anggaran yang ada di sekolah, seperti apa tata kelola yang ada di sekolah, Bu? Terkait dengan anggaran, Ibu. Anggarannya kurang nggak, Bu? Anggarannya kurang. Sebenarnya kalau untuk menjadi yang baik seperti untuk sekolah penggerak yang sudah melaksanakan POS secara sempurna, sepertinya anggarannya sih memang kurang. Tetapi dengan adanya bantuan anggaran tersebut, insya Allah sih kami gunakan dengan sebaik-baiknya dan kami gunakan secukup-cukupnya, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian tadi sudah disinggung sedikit tentang teknologi, Bu. Pemanfaatan teknologi, bisa diulang lagi, Bu? Untuk pemanfaatan teknologi, yang tadinya kami tidak menggunakan WiFi, sekarang kami menggunakan WiFi. Kemudian, Iya. ya, Berarti ini ya, Bu kemudian ya, lancar ya, Bu ya. Kalau seperti ini lancar, Bu ya. lancar, Pak. Kalau Ya, tidak WiFi-nya, pakai kuota. ya, WiFi-nya insya Allah kami ambil yang kapasitasnya Berapa besar. Mbps? Oh, 40 Mbps, ya. Pokoknya besar lah, Pak. IndiHome ya, Bu ya? Itu Ya, setara IndiHome ya, dengan, Bu ya. ya Pak. Kabel ya, Bu Untuk ya, pakai kabel. ya, pakai kabel. Oh ya, Gitu. bagus. Kemudian Oke. ini masing-masing guru setiap ke sekolah bawa laptop. Kemudian nanti Oh, setelah proses pelajaran kita belajar lagi. Kemudian apa-apa yang diperkenalkan kepada anak menggunakan laptop ataupun IT yang lain, kami berusaha untuk melaksanakannya, Pak. oke, baik. Nah, kemudian di kegiatan pembelajaran selama ini berjalan dengan lancar ya, Bu ya? Karena dukungan-dukungan prasarana tadi udah mulai diperkenalkan ya, Bu ya? Ya, Pak. Oke. Kalau dukungan dari Pemda gimana, Bu? Pemerintahan kabupaten, Bu? Kalau dukungan dari Pemda ya tentu saja kalau dari Dinas Pendidikan ya tentu saja mendukung, Pak. Ya Pak, karena kami tetap selalu bekerja sama
dengan lingkungan dinas pendidikan, baik itu yang ada di kecamatan, contohnya seperti ibu pengawas, kemudian termasuk pada lingkungan pendidikan di tingkat kabupaten, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang Bu, dukungan internal sendiri gimana Bu? Dukungan dari guru-guru, dari orang tua murid, seperti apa Bu? Kalau dukungan dari guru tentu saja sangat mendukung, karena apapun bentuknya itu kurikulum operasional sekolah kami sudah jadi. Kemudian kalau dari masyarakat, terutama wali murid, sejauh ini sangat mendukung. Ya tadi kuncinya yang penting tidak melupakan tulis menulis, artinya belajar huruf dan angka untuk anak-anaknya. Kemudian untuk masyarakat sekitar, ketika kami membutuhkan bantuan, mereka pun sangat mendukung dan memberikan kesempatan tersebut, Pak. Ya. Meskipun pada prinsipnya kan di PAUD kan belum ditekankan ya Bu ya untuk kegiatan tulis menulis ya Bu ya. Paling tidak kan hanya pengenalan motorik halus, pengenalan alat tulis, kegiatan pra membaca, pra menulis, begitu aja ya Bu ya. Oke. Ya, kan seperti itu Pak. Kami kenalkan huruf, kami kenalkan angka, kemudian kami kenalkan alat tulisnya. Tetapi ketika ada kegiatan yang sepertinya memang membutuhkan alat tulis itu, kami pun menyiapkan dan kami laksanakan. Oke. Gitu. Baik. Baik. Nah, sekarang Bu, ini pertanyaan selanjutnya, kondisi yang mendesak sekarang Ibu akan lakukan apa Bu dalam waktu dekat ini untuk pengembangan ke depannya? Maksudnya bagaimana Pak? Artinya ada prioritas target yang paling dekat ini apa Bu yang ingin Ibu capai selaku pimpinan yang ada di sekolah? Artinya satuan pendidikan itu apa yang akan dicapai dalam waktu dekat ini yang ingin ditargetkan? Oh, baik Pak. Target saya yang paling dekat ini adalah memang di lingkungan sekolah saya ini, terus terang sekolah saya ini belum dipagar Pak. Jadi rencana terdekat saya ingin sekali membuat pagar untuk sekolah, karena dengan dipagar saya merasa lebih aman dan aman, terutama sih memang karena lingkungan sekolah kami ini dekat sekali dengan rumah Jalan lain. warga Pak. Jadi terkadang memang ada binatang peliharaan yang ke sini gitu Pak, saat Oh, anak-anak juga belajar. masuk. Iya, oke, baik. Artinya ada satu upaya perlindungan keselamatan dan keamanan anak selama berada di lingkungan sekolah ya Bu ya. Oke. Kan itu sih sekedar ayam Pak, tetapi ya harapan kami bisa segera mewujudkan sehingga keamanan dan kenyamanan kami lebih baik lagi begitu Pak. Selama ini Iya, sudah baik, tapi kami ingin menjadi lebih bisa baik lebih lagi. Ya, Oke, Pak. baik. Ya. Terima kasih Bu Chandra, terima kasih Bu Rika, Bu Irmayanti, Bu Anggun, Bu Lisnawati. Banyak hal yang sudah kita gali pada hari ini, bagaimana potret TK PKK Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ini. Meskipun dengan keterbatasan sinyal yang mungkin kadang timbul tenggelam, suara putus dan sebagainya, paling tidak sebagian besar sudah bisa kami rekam ya Bu ya, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh TK PKK Kota Gajah ini. Ini hanya sebatas pada kegiatan PMO dulu Bu. Kemudian nanti Ibu silakan terus berproses melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Nanti dalam sesi selanjutnya kita akan ketemu dalam refleksi. Kita akan coba ulas lagi kira-kira permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul di sini. Nah, karena kita juga keterbatasan waktu, Bu Rika, Bu Chandra, Bu Anggun, Bu Lisna, dan Bu Irmayanti, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan membawa berkah dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini membawa satu perubahan yang lebih baik ke depannya. Ya, untuk sementara sebelum kita tutup, adakah yang ingin disampaikan dulu, Bu? Baik Pak, sedikit ya Pak ya. Ya. Kami Ya, mengucapkan Bu. terima kasih atas bimbingan Bapak hari ini. Harapan kami untuk ke depan bimbingan ini bisa lebih
lebih intens lagi. Kemudian kami juga mengharapkan suatu saat Bapak Idi bisa berkunjung di lembaga kami. Amin. Kemudian kalau Amin. mohon informasi terlebih dahulu, begitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bu Chandra. Insya Allah nanti kita akan ketemu secara langsung Ibu, baik melalui kegiatan lokakarya maupun dalam kegiatan kunjungan lapangan. Insya Allah Ibu. Nah, kemudian tetap semangat Ibu-Ibu, kita masih ada waktu ke depannya. Program ini akan terus dievaluasi setiap tahun sampai dengan tahun ketiga nanti seperti apa program sekolah penggerak ini yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan ini bisa berhasil. Tentunya demi kemajuan anak didik kita tentunya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang atau sore hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idi ya, sehat-sehat. Pak Idi kapan bisa